Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau untuk tuan guru berubah menjadi Assalamualaika, karena tuan guru satu. Kalau tuan guru sama Ustaz Ican berdua Assalamualaikuma. Kalau banyak Assalamualaikum. Tapi kalau ada ustazah satu Assalamualaiki. Kalau berdua Assalamualaikuma. Kalau tiga Assalamualaikunna. Assalamualaika, Assalamualaikuma, Assalamualaikum, Assalamualaiki, Assalamualaikunna. 5. Sedangkan kalau bahasa kampung Ustaz Somad cuma satu. Peace be upon you. Cuma satu. Jadi jangan heran kalau belajar bahasa Arab nih, belajar kitab kuning lama. Sebab kosakata perubahan itu banyak. Itu baru dhamir. Assalamualaikum, 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 Assalamualaiki, Assalamualaikunna. Baru dhamir, belum perubahan kata. Datang. Hadara, 3 huruf. Hadara. Seorang laki-laki sudah datang. Hanya 3 huruf. Seorang laki-laki sudah datang. 4 kata bisa diwakili oleh 3 huruf. Hadara. Hadara, hadara, hadaru, hadarat, hadarata, hadarna. Hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. Kita ulang balik. Hadara, hadara, hadaru, hadarat, hadarata, hadarna, hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. 14. Bahasa Inggris cuma come, coming, came. 3. Come, coming. Coming, coming. Dan itu came, coming. Cuma 3. Itu pun lain ditulis, lain dibaca. Makanya sebagian guru-guru, tuan guru zaman dulu, jangan belajar bahasa ini. Tak sesuai yang di hati dengan di bibir. Tapi saya tak. Artinya boleh kita pelajari. Tapi jangan heran kalau belajar ini, karena memang perubahannya itu banyak sekali. Itu perubahan kata yang disebut dengan tasrif. Baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari. Kemudian baru dhamir. Lalu kemudian bagaimana pula dengan asyhadu anna Muhammadan. Padahal aslinya Muhammadun. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ini tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadun, I am walking with Muhammadun. Tak ada. This is Muhammadun, I see Muhammadan. Because Muhammadan object mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tak ada. This is Muhammadun, I see Muhammadun, marartu bi Muhammad. Bercampur-campur. Dari aspek dhamir bahasa Arab lebih banyak. Dari aspek perubahan kata tasrif bahasa Arab lebih banyak. Dari aspek nahwu, kedudukan kata dalam kalimat Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun, bahasa Arab lebih banyak. Aspek keempat, dari penyebutan huruf. Aspek keempat, dari penyebutan huruf. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam. Ada sa, ada sa. Tak bisa. Wassalatu wassalam. Tak bisa pula. Wassalatu wassalam. Tak bisa.
walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabir. Ada fa, ada sya, ada fa, ada so. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Sauman. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada sya, ada sya. Shopping center, workshop, ada sya. National, nationality, national, nation, UN, United Nation. Tak mungkin. Apa itu bahasa Inggrisnya PBB? United Nation, United Nation. Sa pun ada dalam bahasa Inggris. Sa, WHO, World Health Organization. Health. Kalau salah dia nyebut health, neraka. Jadi ada, tapi huruf bod tak ada. Huruf bod, aidon, I don't care. Tak ada bod, tak ada huruf pa. I fall to you. Tak ada pa. A'udzubillahi minasyaitan. Dari aspek makharijul huruf. Yang kelima, dari aspek intonasi panjang pendek. Barid, dingin. Barid, pos, jauh. Barid, ila aina tadhhabu, tak pergi ke mana? Ila barid, kedingin. Ila maktabil barid, ke kantor pos. Ila aina tadhhabu, ilal mator. Mator hujan. Tapi kalau panjang, ilal mator, airport. Dalam bahasa Indonesia tak ada beda. Udah makan, sama makan. Yang panjang tuh bedanya sangat lapar. Udah tak makan 3 hari, makan lapar. Tapi makna tak berubah. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, beruntung bertuah bisa belajar di Kumpe Darut Tauhid, karena mempelajari bahasa yang paling tua di dunia ini. Bahasa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, dilanjutkan pada Nabi Ismail, sampailah ke kita sekarang, sampai hari ini. Itu yang didengar malaikat Jibril, itu yang didengar Nabi SAW, itu yang didengar sahabat dari Nabi, yang didengar tabi'in dari sahabat, yang didengar tabi'in dari tabi'in, sampailah ke kita sekarang. Yang kita dengar dari imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 1442 tahun yang lalu, itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Di Riau, Bismillahirrahmanirrahim. Di Kairo, Bismillahirrahmanirrahim. Di Mesir, Bismillahirrahmanirrahim. Di Maroko, Bismillahirrahmanirrahim. Di Sudan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak berubah. Di Inggris, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kitab suci lain berubah. Di Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke London, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Oleh sebab itu terjemah Al-Quran ada, tapi dia bukan Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang tak berubah dari sejak Nabi Muhammad, dari sejak sebelum itu, Lauhul Mahfuz, sampailah ke kita sekarang. Maka jangan heran beda orang baca koran dengan baca Quran. Ada qafnya, lama orang baca belajar Fatihah. Ada pula aspek tajwidnya. Dalam bahasa kita tak ada tuh. Macam mana anak si Anu tadi? Cantik. Kena nun berjumpa dengan ta. Tak ada. Macam mana anak-anak Kumpe Darut Tauhid? Ganteng.
Tapi juga kita tengok dalam bahasa Arab, min qablikum qul huwallahu ahad Allahus. Tentu cari contoh yang ada nama kita lah. Yang nama orang lain. Nah, oleh sebab itu kalau anak-anakku sekalian, dan bahasa yang tidak mengalami perubahan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab tidak mengalami perubahan? Karena Al-Quran menjaga Quran tidak berubah sampai hari kiamat. Dan yang ikut menjaga itu adalah anak-anak pesantren Kumpe Darut Tauhid. Makanya Allah gunakan kami di situ. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali. Dalam satu ayat 5 kali taukid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah tu satu atau banyak? Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, esa, tunggal, tak berbilang. Tapi kenapa waktu bercerita tentang menjaga Quran ini dia katakan inna, kami, Allah satu. Allah sertakan santriwan santriwati Kumpe Darut Tauhid. Aku, kata Allah, beserta kami santri-santri ini menjaga Al-Quran. Senang tak diikut sertakan bersama Allah. Oleh sebab itu, tahan belajar, istiqomah, tenangkan hati, jangan merasa dibuang orang tua. Nah, ini masalah. Ini banyak anak-anak ini galau, sedih, pergi ke bawah pokok kayu menung. Jangan-jangan aku ni anak yatim. Jangan-jangan aku ni bangga. Jangan-jangan aku ni anak ambian. Jangan-jangan aku ni dulu dapat di kardus. Jangan-jangan aku ni bin kardus. Jangan sedih menjadi yatim, karena Nabi Muhammad SAW anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim, dan anak yatim disebut dalam Al-Quran. Fa'ammal yatima fala taqhar. Menjadi yatim adalah menjadi kebanggaan, karena bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau soleh. Kalau tidak, sama Abu Lahab.